Komisi Aksi Menteri Keuangan Purbaya yang mengungkap ratusan triliun dana pemerintah yang mengendap di sejumlah bank beberapa waktu lalu memicu kegaduhan. Apalagi Purbaya memberikan sinyal fenomena ini berpotensi memberikan keuntungan pribadi. Sejumlah kepala daerah pun berang karena merasa tidak pernah mengendapkan dana daerah ini. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPD dan Menteri Keuangan pekan ini, seorang senator mengungkapkan permainan para pejabat daerah yang sengaja mengendapkan APBD ini untuk mendapatkan keuntungan bunga bank. Pemirsa, kami telah menyiapkan reportase untuk Anda. Presentasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ternyata gaungnya masih terasa hingga kini. Saat itu, Menkyu Purbaya mengungkap adanya ratusan triliun rupiah uang Pemda yang parkir di bank. Padahal seharusnya uang Pemda itu segera digunakan untuk mendongkrak roda perekonomian di daerah. Pemerintah pusat banyak duit ya. Coba itu Desember 2024 yang di simpanan berjangka ada 204 triliun. 2023 204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka tuh ada 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya tadi di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya nggak tahu tuh uang apa. Mending pada ngibul ya. Kalau kita uang apa itu? Nah, nanti kita kejar. Berdasarkan data presentasi Menkyu Purbaya, pada Agustus 2025, uang Pemda yang mengendap di perbankan terbagi dua. Uang milik provinsi sebesar 61 triliun rupiah dan uang milik kabupaten kota 193 triliun rupiah. Uang itu disimpan dalam 3 jenis rekening, yaitu giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Pertanyaan dalam bentuk apa dan simpanan siapa adalah gaya sentilan Menkyu Purbaya. Buntutnya, sejumlah kepala daerah meradang karena merasa tidak pernah mengendapkan dana daerah. Mereka balik menuding data yang digunakan Purbaya tidak akurat. Namun Menkyu Purbaya meyakini akurasi data yang dimilikinya. Purbaya menyandarkan kredibilitas Kementerian Keuangan pada data yang digunakan. Bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali Pak Askolani yang menjalankan hal itu, sehingga kredibilitas kita bisa dijaga. Polemik APBD yang parkir di bank mulai mendapat titik terang dalam rapat kerja Komisi 4 DPD dan Menteri Keuangan pekan ini. Senator dari Banten mengungkapkan permainan para pejabat daerah yang mengendapkan APBD untuk mendapat keuntungan bunga bank. Saya coba mencari apa sebab ini dana mengendap. Pertanyaannya saya juga selalu menanyakan, apakah dari Kementerian Keuangan itu memang menurunkan dananya itu secara bertahap 3 bulan sekali. Padahal ini berkaitan dengan hak hidup, ya, guru, hak hidup masyarakat di bawah. Ternyata dana mengendap ini rupanya Pak Pur, dana mengendap ini ternyata ya informasi-informasi dari mantan-mantan pejabat, mantan-mantan penguasa itu hanya permainan deposito aja, Pak. Permainan deposito. Mereka mendepositokan dananya, habis ketika dana turun ke sana, mereka harus bagi ini, bagi ini, bagi ini. Dari mana harus membagi itu? Maka salah satu caranya itu adalah pengendapan dana itu, dan ini nggak main-main.
Ini miliaran bahkan sampai triliunan. Kalau andai kata 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, sudah berapa banyak? Ketua Komisi 4 DPD Ahmad Muwardi menyatakan mendukung langkah Purbaya membenahi tata kelola keuangan daerah. Pasalnya, dana pemerintah harus segera beredar di masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Dana di daerah masih ngandon di bank. Nah, ini menjadi persoalan dan pembicaraan di daerah. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Bapak Menteri bahwa dana-dana daerah di pusat maupun daerah memang harus segera beredar di masyarakat sesuai amanat Undang-Undang HKPD. Untuk menyiasati praktek pengendapan APBD di bank, Menkyu Purbaya berencana membuat sistem transfer dana cepat di akhir tahun. Tujuannya agar Pemda tidak perlu menyimpan cadangan dana yang berpotensi mengendap. Kenapa dana numpuk daerah banyak? Saya tanya tuh Mendagri kan Pak, dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun, Januari, Februari, supaya ada uang, kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari, Februari, tapi Januari hari pertama tahun itu langsung gelontorin dari pusat. Nah, pemirsa, kita akan mengulas polemik dana APBD yang diparkir di sejumlah bank ini ternyata selama ini pernah berujung sebagai kasus pidana, pemirsa. Di mana di tahun 2011 lalu, mantan Bupati Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yakni bernama Tengku Mokhtarudin, yang akhirnya dijerat kasus korupsi terkait dengan dana Pemkab Anambas senilai 1,3 miliar rupiah, di mana dana Pemkab ini ia simpan di Bank Syariah Mandiri atau BSM di kantor cabang Tanjung Pinang. Dan modusnya, yakni pimpinan kantor cabang bank tersebut menawarkan produk-produk penempatan giro dan juga deposito ke bupati tersebut. Dan akhirnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas membuka rekening kas umum daerah. Kemudian bank ini lalu memberikan 25 unit sepeda motor yang disebut sebagai program bonus, di mana 7 motor ini dibagikan dan 18 lainnya dijual senilai 262 juta rupiah. Dan Bupati Tengku Mokhtarudin ini mendapatkan aliran dana sekitar 222 juta rupiah. Dan pemirsa, dana APBD yang parkir di bank ini apa dampaknya kalau kita telisik lebih jauh dari dana APBD yang diparkir di bank ini? Dampaknya tak lain dan tak bukan adalah para pejabat daerah sendiri yang akan semakin kaya. Kemudian di tahun 2010, KPK juga pernah meminta Kementerian Dalam Negeri menertibkan kepala daerah agar dalam pengelolaan keuangan ini bisa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan di tahun 2010 lalu KPK menemukan aliran dana ilegal kepada para pejabat daerah sebesar 360 miliar rupiah dalam kurun waktu sekitar 2002 hingga tahun 2008 dari 6 bank pembangunan daerah. Dan imbalan dari bank daerah, dari bank pembangunan daerah ini diberikan kepada para pejabat yang menempatkan uang APBD-nya dan APBD di bank tertentu ini dengan beragam cara dan juga modus, di mana praktek ini disebut melanggar setidaknya ada 2 aturan, yakni PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1998. Tadi pemirsa, kita sudah mengulas bagaimana polemik dana APBD atau BN yang diparkir di bank yang ternyata menguntungkan segelintir pejabat. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi lain untuk Anda terkait dengan pelarangan impor pakaian bekas yang sudah lama berlaku, namun hingga kini mampukah Menkyu Purbaya ini menegakkan aturan tersebut?